Selamat pagi, Sir Purba dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan terkait sel tumor dan teknik sel tumor menghindar dari sistem imun yang disebut tumor-induced immunosuppression dan salah satu bentuk treatment yang paling menjanjikan yaitu immune checkpoint inhibitors. Jadi, tumor adalah sel yang berkembang dan membelah dirinya dalam jumlah yang lebih banyak dari yang seharusnya atau tidak mati pada saat yang seharusnya. Hal ini biasa disebabkan oleh keganjilan dan atau malfungsi pada kode genetik sel. Terdapat dua jenis tumor, ada yang jinak yang bukan kanker dan ada yang ganas yang kanker. Tumor jinak cenderung tumbuh lambat dan tidak menyebar, sedangkan tumor ganas dapat tumbuh dengan cepat, menyerang dan menghancurkan jaringan normal di dekatnya dan menyebar ke seluruh tubuh. Suatu sel tumor terdiri dari sekumpulan berbagai jenis sel ganas atau sel yang sudah korup, seperti sel stroma, fibrolas, sel lemak, dan sel imun seperti limfosit B, sel NK atau natural killer, dan makrofag yang sudah menjadi rusak akibat mutasi sel tumor yang berlebihan dan tidak normal. Alhasilnya, sel-sel ini yang seharusnya berada di sisi tubuh kita, yang seharusnya membantu tubuh kita, malah membantu sel tumor dengan cara mensekresikan sitokin yang mampu mendorong pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel tumor. Salah satu keahlian sel tumor adalah bersembunyi dari sistem imun tubuh kita dan terus berkembang biak secara tersembunyi. Fenomena ini disebut tumor immune escape atau TIE. TIE ini pun memiliki banyak jenis. Salah satunya yang paling banyak dipelajari adalah tumor-induced immunosuppression. Tumor-induced immunosuppression melibatkan induksi protein PD1 yang terdapat pada sel T dan protein PDL1 yang ada di sel tumor, yang menyebabkan terhambatnya aktivasi sel T dalam mensekresikan interferon untuk membunuh tumor. Ikatan PDL1 dengan PD1 akan mengganggu sinyal ikatan antara reseptor sel T dengan antigen milik sel tumor. Sinyal ini merupakan lampu hijau bagi sel T untuk membunuh sel tumor. Tanpa sinyal tersebut, aktivasi sel T jadi terhalangi dan akan mengalami apoptosis atau kematian sel. Dengan ini, sel tumor berhasil melakukan immune evasion atau terhindar dari sistem imun. Dalam upaya melawan tumor, telah ditemukan prosedur immune checkpoint inhibitors. Jadi, immune checkpoint inhibitor adalah protein anti-PD-L1 dan atau anti-PD1 yang berperan sebagai inhibitor dalam memblokir protein PD-L1 dan PD1 agar tidak mengikat dengan satu sama lain. Mengingat bagaimana pengikatan antara protein PD-L1 dan PD1 dapat menghalangi sel T dari membunuh sel tumor, maka solusinya jelas adalah mencegah ikatan antara kedua protein tersebut. PDL1 dan PD1 yang tidak terikat akan meregister sel tumor sebagai patogen asing yang perlu dibunuh oleh sel T. Protein anti-PDL1 dan anti-PD1 akan bereaksi dan bekerja pada pasangan protein mereka untuk memblokir ikatan dengan protein pada sel berlawanan. Jadi misalnya, anti-PDL1 akan memblokir protein PDL1 pada sel tumor, dan anti-PD1 akan memblokir protein PD1 pada sel T. Dapat dilihat dari gambar di bawah, ketika antara anti-PDL1 atau anti-PD1 memblokir PDL1 atau PD1, sel tumor berhasil dihancurkan. ICI atau Immune Checkpoint Inhibitors terbagi menjadi dua berdasarkan targetnya. Beberapa ICI yang menargetkan PD1 adalah pembrolizumab, nivolumab, dan semiplimab. Contoh-contoh dari ICI yang menargetkan PDL1 adalah atezolizumab, avelumab, dan durvalumab. Walaupun ICI sangat menjanjikan dalam pertempuran manusia melawan tumor, tapi ICI pada tahap pengembangannya yang saat ini memiliki beberapa efek samping yang tidak diinginkan. Sebuah penelitian mendapatkan kurang lebih 10% pasien mengalami hyperprogression setelah menjalani ICI dan kondisinya memburuk secara pesat. Hyperprogression adalah istilah yang digunakan ketika terjadi perkembangan kanker atau sel tumor yang lebih cepat dari yang diharapkan setelah menjalani pengobatan. Alasan terjadinya hyperprogression pada pasien saat ini masih tidak diketahui. Sekian presentasi dari saya. Semoga informasi dari presentasi ini dapat menjadi penambah wawasan yang bermutu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.